Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 2 September 2022, Jumat, Pekan Biasa ke-22, disusun dan dibawakan oleh Frater Asteri Pantas SWD. Selamat mendengar. Bacaan diambil dari Injil Lukas, bab 5, ayat 33 sampai 39. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang, demikian juga murid-murid orang Farisi, tetapi murid-muridmu makan dan minum." Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga, tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantung itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantung itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantung yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara dan saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Renungan kita pagi ini berjudul Menemukan Tuhan dalam Kebajikan Hidup. Injil suci yang diperdengarkan kepada kita berbicara tentang orang Farisi yang mempertanyakan praktik puasa para murid Yesus. Mereka berkata, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi, tetapi murid-muridmu makan dan minum. Yesus menjawab pertanyaan ini dengan menggunakan dua perumpamaan. Pertama, tentang situasi pada saat pesta atau perjamuan perkawinan. Yesus berkata, "Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedangkan mempelai itu bersama dengan mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Kedua, Yesus mengatakan, tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua, karena baju yang baru tidak akan cocok dengan baju yang tua, dan tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantung kulit yang tua, karena jika demikian, anggur yang baru akan mengoyakkan kantung yang tua. Bapak, Ibu, saudara dan saudari,
pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Dari dua perumpamaan yang diberikan oleh Yesus, mau mengajarkan kepada kita bahwa tindakan berpuasa adalah satu hal yang lahir dari kebebasan batin seseorang. Orang berpuasa bukan karena satu tekanan atau semata-mata hanya mau mengikuti aturan atau kewajiban. Orang berpuasa juga bukan karena supaya dilihat oleh orang lain, tetapi puasa yang sesungguhnya lahir dari kesadaran diri dan kehendak bebas karena merasa dicintai oleh Allah. Yesus juga mengajarkan kepada kita supaya kita tidak memaksa orang lain melakukan kehendak kita. Karena penghayatan iman akan Yesus Kristus lahir dari keputusan pribadi yang bebas dan merdeka. Bapak, Ibu, saudara dan saudari pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan, mari kita membaharui penghayatan iman kita akan Yesus Kristus dengan berusaha menjumpai Tuhan dalam kebajikan hidup disiplin rohani seperti doa, puasa, dan membaca kitab suci. Karena melalui kebajikan-kebajikan hidup ini, kita dilatih untuk merasakan kehadiran Allah dalam pengalaman hidup sehari-hari. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, bantulah kami untuk semakin teguh dalam penghayatan iman kami setiap hari. Anugerahilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu menjumpai-Mu dalam kebajikan-kebajikan hidup yang kami lakukan setiap hari, dan tuntunlah kami agar selalu berjalan di jalan-Mu yang benar. Amin. Hei bersaudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Kau sampai Labuan Bajo, Subak tumbuh bagus. Mari batu siram dengan air kasih, supaya Labuan banyak